Kita lanjut sekarang. Buya, apa azam kita yang paling baik dalam kehidupan? Apa Buya? Buya, apa azam kita yang paling baik dalam kehidupan? Azam itu, santri, azam itu adalah cita-cita. Ini laki-laki hidupnya punya cita-cita. Coba acungkan tangan yang tidak punya cita-cita. Teteh, punya cita-cita? Ah, subhanallah. Coba acungkan tangannya yang tidak punya cita-cita. Ah, hebat lah. Untung tidak ada yang ngacung. Kalau ada yang ngacung, Buya katakan, cepatlah kamu mati sekarang juga. Minta mati kepada Allah. Buya, apa ajam kita yang paling baik dalam kehidupan? Ya mungkin apakah pilot yang paling baik atau guru atau pengusaha gitu ya? Santri gini ya, Buya suka lihat ini orang-orang, Buya juga jadi heran gini ya. Wah, enak ya kata guru nih. Wah, enak ya pengusaha mah, insinyur ya, misalkan insinyur sipil lah ya. Kalian bisa membedakan nggak insinyur sipil dengan arsitek? Apa bedanya insinyur sipil dengan arsitek? Bapak Soekarno itu sipil. Kalau Kang Ridwan Kamil itu ada arsitek. Apa sih bedanya? Kalau arsitek itu menggambar mode-mode daripada rumah atau gedung. Kalau sipil itu melihat gambar misalkan, ini pasirnya perlu berapa banyak, berapa ratus truk. Batu koralnya berapa banyak. Kayunya itu sipil. Jadi sipil itu mengarah kepada barang-barang yang diperlukan untuk membangun sesuatu. Wah, enak ya kalau ada tender, menang tender kata guru. Wah, sudahlah jadi kaya raya kata guru. Ingin guru itu menjadi seorang insinyur sipil gitu, pengusahanya. Nah, itu belum titik itu. Ini berbicara ajam nih, pertanyaan A. Masih koma, apa komanya? Ternyata pengusaha juga bilang gini, wah enak ya jadi guru. Gak ada resiko, jadi guru mah gak ada resiko untung rugi. Ngajar, berangkat pulang, wah bisa ngobrol dengan murid-murid, wah enak jadi guru, kata pengusaha itu. Itu pertanyaan Buya, ajam mana yang paling hebat, ajam menjadi pengusaha atau ajam jadi guru? Ternyata dua-duanya tidak tidak bangga dengan profesinya. Kata pilot, kata kita ya yang bukan pilot, wah enaknya jadi pilot, terbang tiap hari, wah bisa lihat awan pemandangan, wah gajinya besar, kata kita yang bukan pilot. Misalkan yang bicara itu adalah misalkan pegawai apa gitu ya, kita ambil saja misalkan dokter, kata dokter, wah enak ya kalau jadi pilot, wah terbang ke berbagai negara gitu ya, Eropa, Amerika, kata dokter. Terus suatu hari si pilot itu sakit, datanglah ke dokter. Terus kata si pilot tuh, enak ya kalau jadi dokter. Kalau bikin ngasih obat resep-resep, nggak ada risiko, ya uang banyak. Kata dokter enak jadi pilot, kata pilot enak jadi dokter. Sadungan lah ya teh. Itulah kehidupan kita. Yang kita itu bisa terjadi karena kita tidak qanaah. Qanaahnya itu menerima apa yang ada, kemudian menikmati, kemudian berbangga dengan apa yang kita profesi apa yang kita jalani, lakukan. Karena tidak melihat profesinya, tapi Allah melihat karyanya, jasanya, ketulusannya, keikhlasannya. Sebelum Buya melihat lebih jauh tentang ajam ya. Nah,
Kita akan sampai ke sana. Buya, apa ajam kita yang paling baik dalam kehidupan? Begini, Buya sampaikan. Azam itu terbagi dua. Ya, azam itu. Azamul wajib dan azamul mukhtar. Azamul wajib dan azamul mukhtar. Buya atau azamul mustafa bolehlah, atau aswa. Yang pertama azamul wajib. Apa Buya azamul wajib itu? Cita-cita yang wajib bagi setiap manusia. Siapapun orangnya, pendidikannya berapa lama, di mana dia sekolahnya, usianya berapa, terutama yang sudah balik ya. Punya kita cita-cita yang wajib. Apa kira-kira cita-cita yang wajib? Dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Tapi 200-nya Buya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Apa ajam yang wajib itu menurut santri? Apa azamul wajib itu? Cita-cita yang wajib bagi kita. Apa hari ayam dia, teh Elsa, teh Seli, teh Amel, sadaya, teh Siska, hari saya. Apa cita-cita? Kita berbahagia dunia dan akhirat, dan juga terhindar dari azab neraka. Itu cita-cita kita. Wajib itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu harus cita-cita, itu cita-cita wajib. Jadi kalau anak ditanya, "Nah, kamu kelas berapa sekarang?" "Oh, saya pesantren, Pak, di Ulul Albab sambil sekolah." "Oh, kelas berapa sekolahnya?" "Kelas 1 aliyah di Ulul Albab." "Apa kamu cita-citanya?" Harus begini selalu. Cita-cita wajibnya kan Pak, sebagaimana kita ketahui, saya ingin sukses dunia dan akhirat dan terhindar dari api neraka. Adapun cita-cita mukhtarnya, cita-cita pilihan. Ya kebetulan saya ingin menjadi seorang apa ya Pak ya, seniman dalam hal melukis. Kenapa ingin melukis? Ya punya cita-cita itu karena talenta saya melukis, seneng misalkan. Jadi selalu jawabnya, cita-cita wajib saya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Mengapa kita harus, atau Buya menyampaikan bahwa ada ajamul wajib, tidak langsung ajamul mukhtar, ajam yang pilihan? Kenapa? Kalau kita melupakan cita-cita yang mulia, selamat dunia dan akhirat, kemudian terhindar dari api neraka, apapun profesi pilihannya, kalau tidak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan terhindar dari api neraka, rugi. Pengusaha, seorang direktur, general manager, seorang pilot, seorang dokter, profesor, mengajar, guru besar, pedagang yang berhasil, itu semuanya rugi kalau tidak selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau santri bertanya ke Buya, apa ajam kita yang paling baik dalam kehidupan? Yang pertama ajam selamat dunia dan akhirat dan terhindar dari api neraka. Itu dulu. Itu dulu. Mengapa harus menjadi cita-cita? Kalau tidak jadi cita-cita suka dilupakan. Kadang-kadang kebahagiaan itu dilupakan. Yang dipentingkan adalah pekerjaannya tanpa kebahagiaan. Oh banyak sih itunya, variabel-variabelnya.
Tidak mungkin Buya jelaskan di sini lah. Waktunya juga mepet. Udah, kita langsung ke Ajamul Mukhtar. Cita-cita pilihan. Ya silakan. Cita-cita pilihannya apa? Termasuk Buya sangat menyarankan kepada kalian, Azra, saya mana? Si banget. Termasuk Buya juga menyampaikan, jangan sampai kalian lupa, ini cita-cita Buya ya untuk kalian. Kalian punya Ajamul Mukhtarnya, cita-cita pilihannya, ambil saja profesi kiai, profesi ustaz, profesi mubalik kalau laki, kalau anak ahwat profesi mubalik, itu profesi. Harus profesional kita. Kita dakwah ke sana kemari, kita dikasih uang transportasi, ya terima saja. Itu sebagai bentuk terima kasih kepada kita sudah menyampaikan al-haq misalnya. Dan para kiai juga harus siap diuji yang sangat berat dalam fitnahan masyarakat, tekanan pemerintah misalnya. Profesi kiai itu saat itu sangat berat. Tetapi Buya mau nanya kepada Ananda, kapan Ananda melihat kiai sengsara? Kapan Ananda lihat kiai menjadi pengemis? Kiai jadi gelandangan? Enggak. Kiai itu adalah mulia, karena gelar kiai itu adalah masyarakat yang dikit, yang menyematkannya, termasuk juga gelar ustadz, ulama. Ananda yang pesantren dengan Buya arahkan, bahkan Buya menghimbau dengan sangat, sudahlah cita-cita Ajamul Mukhtarnya adalah menjadi seorang penceramah. Sudah terlalu banyak santri. Rizki, dah kitu kene ngajanteng, panangan kana ceuli, angkat suku sabelah ningali ka babaturan. Lamun kitu-kitu deui da tetep robah. Angkat, ya gitu, ningali babaturan. Ganti sukuna. Ya, Buya sangat mengharapkan Ananda jadi mubalighah. Sudah terlalu banyak orang kerja di pabrik. Bahkan Buya berpikir tidak akan kekurangan pegawai pabrik itu. Belajarlah kita ingin lebih menantang hidup itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa, pendengar, alumni dan muslimin muslimat dimanapun berada, juga santri, silahkan mengambil Ajamul Mukhtar, cita-cita pilihan sesuai dengan tentu talenta ya. Talenta itu bakat kita. Samping bakat juga perhatikan segi keuangan orang tua kita. Karena ada beberapa profesi di kita, ambil saja dokter itu sangat mahal. Praktikum itu berapa ratus juta itu per semester. Jangan memaksakan, itu termasuk tulul amal. Kondisi keuangan kita termasuk kecerdasan kita juga harus diukur dulu. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Baik. Apapun profesi pilihannya ya. Termasuk santri Buya misalkan yang mau mengambil profesi lain gak apa-apa. Tapi paling tidak Buya menyampaikan ada 4S 1 T. Itu patokannya. 4S 1 T. Supaya profesi kita itu atau cita-cita kita itu istilahnya itu bisa barokah. Jadi lebih mudahnya disingkat oleh Buya 4S 1 T. Apa Buya S yang pertama? Yang pertama S itu sesuai. Cita-cita pilihan kita itu harus sesuai. Sesuai dengan apa Buya? Sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya tidak mungkin Ananda punya cita-cita misalkan ya, ingin misalkan menjadi pengusaha babi, di mana daging babinya itu dijual misalkan, kan haram babi itu untuk dijual dagingnya. Karena Ananda misalnya lihat ada tetangganya
maju, bisa mobil Alphardnya juga ada 3 dari usaha ternak babi untuk dijual dagingnya. Itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kalaupun mau usaha babi boleh. Oh ya boleh, kita ternak babi boleh. Tapi bukan dijual dagingnya. Dagingnya dipakai untuk makanan ternak, pakan ternak, nggak ada yang untuk dimakan. Tulangnya dipakai untuk bahan-bahan kerajinan misalkan, karena tulang babi itu konon katanya bagus, kuat tulang untuk kerajinan motor-motor harpe, misalkan untuk mobil-mobil yang sudah dulu itu mobil-mobil yang klasik, dari tulang babi dipakai untuk kerajinan-kerajinan khas misalkan, boleh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Babi diciptakan oleh Allah, bukan tidak ada manfaatnya. Masa babi diciptakan tidak ada manfaatnya? Dagingnya yang haram. Tapi kalau kulitnya dipakai untuk apa gitu dan disamak dengan bersih, jadi halal untuk dipakai. Yang penting haram itu dimakan. Jadi sesuaikan cita-cita kita dengan ketentuan Allah dan Rasul. Yang kedua adalah sejalan. Sejalan dengan kaidah keislaman. Apa Bu yang maksudnya sejalan? Pada saat kita menggapai cita-cita, tidak boleh mengalahkan berbagai cara. Sogok menyogok, menggunting dalam lipatan, tipu menipu. Ya. Carilah cita-cita yang tidak sampai menyentuh ketidaksejalanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh memakai berbagai cara. Carilah cara yang baik, ahsan, yang benar sesuai dengan Al-Quran. Harus sejalan. Yang ketiga adalah harus sangat semangat. Mencapai cita-cita itu harus sangat semangat. Pakai sangat, bukan semangat saja. Orang semangat banyak. Jami sarua jeung si rezeki mana? Ngajanteng akan sepuh sabelah. Celi, jeung leungeun kana celi. Reneng dininya. Bajri ka mana? Susul, Ari. Langeng les deh. Gantian eta nasubuna. Misah mendekat gitu. Jarakan. Sangat semangat. Apa konsep kita? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Carilah duniawi itu seolah-olah kita akan hidup selamanya. Dia harus semangat. Ikhtiar itu, ikhtiar. Semangat. Buya ambil contoh. Misalkan ceramah-ceramah Buya ini dimengerti oleh kalian. Sehingga akhirnya kalian menentukan, menjatuhkan hati ke nasihat Buya bahwa aku ini ingin menjadi seorang mubalik kalau laki-laki. Kalau perempuan ingin jadi mubalighah. Menjatuhkan hatinya. Truk, ya Allah, bismillah dari sekarang. Saya akan ingin jadi mubalighah. Nah, untuk yang ketiga sangat semangat, tidak mengenal lelah, pantang mundur, karena cita-cita itu tidak akan tergapai kalau dihadapi dengan biasa-biasa. Nah, itu sangat semangat. Konsepnya li dunia ka'annaka kata ta'ishu abada. Seolah-olah kita di dunia itu akan selamanya. Kita paham kan? Dunia ini amanah dari Allah. Siapa sebentar. Amanah dari Allah. Ya. Hidup di dunia cuma sebentar, masa dibiarkan dunia ini tidak diurus? Ini saja kita punya pikiran. Kok kenapa ya Allah ciptakan aku kalau aku hanya menjadikan padat saja dunia ini? Aku diciptakan olehmu ya Allah, pasti ini aku ini harus ada manfaatnya.
Kalau hidup aku tidak ada manfaatnya, aduh malu. Pepohonan pun ada manfaatnya, binatang pun ada manfaatnya. Aku apa? Nah, maka dalam hal ini cita-cita itu harus digapai dengan sangat semangat. Itu S yang ketiga. S yang keempat adalah sobar. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Bahwa cita-cita itu cita-cita pilihan ataupun cita-cita yang pokok itu sama ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu kan harus dihadapi dengan sabar. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sabar itu begitu sangat luas. Ya. Ya. Sedangkan udah sampai tes, sekarang yang T yang satu. Tawakal akhirnya. Fa idza azamta fatawakal Allah. Fa idza azamta fatawakal Allah. Dan jika kamu punya azam, punya cita-cita, yang kita tanyakan Buya, apa azam kita yang paling baik dalam kehidupan? Fa idza azamta fatawakal Allah. Sok rezeki dia. Kalau mun kitu deui mana ngajanteng jeung lompat jongkok 10 kali. Fa idza azamta fatawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah begitu sangat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Ya, nah dari pertanyaan kalian dan Buya jawab untuk kalian ini santri dan kita semua termasuk Buya dalam menggapai cita-cita itu. Maka akhiri dengan tawakal. Kemudian juga ada evaluasi. Dari awal lagi diulang, terus dijalani, evaluasi lagi. Evaluasi itu apa dalam bahasa Arabnya? Muhasabah ya. Kita harus banyak muhasabah. Kenapa sih cita-cita aku ini gak diijabah? Bukan gak diijabah, mungkin kitanya yang. Kadang-kadang kita suuzon kepada Allah. Padahal diri kita yang jarang dinilai oleh kita sendiri. Ya, begitu. Para santri rahimakumullah, terutama yang bertanya ikhwan ini, kemudian juga alumni semua dan muslimin muslimat dimanapun berada. Ada 2 poin lagi nih tentang ajam ini. Yang pertama poin, siapa saja Buya yang berperan menjadikan ajam kita ini mana tuh jadi lambe-lambe teh? Siapa saja Buya yang menjadikan ajam kita ini ya bisa tergapai lah gitu ya. Ada beberapa orang yang itu berpengaruh besar kepada ajam kita. Nomor satunya Buya kosongkan. Nanti nomor satunya rahasia itu. Nomor 2 dulu orang tua. Orang tua itu sangat berperan menjadikan cita-cita kita tergapai. Minta doanya, suntangannya, sampaikan cita-cita kita, minta didoakan. Berbakti sepenuh hati pada orang tua mumpung masih ada, kalau sudah tidak ada tinggal menyesal. Orang tua. Yang ketiga adalah guru kalian. Tidak ada bekas guru. Tidak ada. Termasuk tidak ada bekas murid. Guru kita di TK, di SD, di SMP, SMA, di pesantren. Jangan kalian lupakan jasa-jasanya. Mintalah doa dari beliau-beliau itu. Karena beliau-beliau adalah orang yang sangat berjasa untuk menggapai cita-cita kalian. Itu nomor 3. Nomor 4 siapa Buya? Teman gaul kita. Kalau kita gaulnya dengan orang-orang yang tidak semangat, ya yang tidak jelas cita-citanya, kita akan ke bawah. Tapi kalau kita punya teman, sahabat yang semangat, selalu mengingatkan kita, mengajak kita untuk fastabiqul khairat ya, maka kita akan berhasil. Teman, memilih teman itu harus baik. Kita dengan siapapun kenal boleh, harus bahkan lita'aruf. Tapi kalau dijadikan sahabat belum tentu. Sahabat yang sejati adalah
yang menjadikan kita mendapatkan ridhonya Allah? Teman. Ya, kalau berikutnya kalau sudah punya suami istri ya, kalau seorang suami faktor penentu juga adalah istrinya. Seorang istri punya cita-cita, faktor penentunya adalah suami. Tidak sedikit santri suami yang tidak bisa menggapai cita-cita karena halangan sang istri yang tidak soleha. Mengapa baginda Rasul, seorang nabi yang sukses? Karena istri-istri beliau pejuang-pejuang di belakang layar. Makanya Ananda nih laki-laki, kalau Ananda ingin sukses hidup, barokah, tergapai cita-cita, pilih calon istri yang kira-kira bisa mendukung perjuangan kita. Juga tidak sedikit teteh istri yang tidak bisa berkembang hidupnya karena ditekan oleh suami yang otoriter. Banyak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kamu harus di rumah, aku yang di luar. Dikerem jika di penjara. Pendidikan nggak boleh dan sebagainya. Jadi kita berkeluarga itu bukan senang. Seperti burung dalam sangkar. Suami yang baik, suami yang mempersilahkan apa yang dicita-citakan oleh sang istrinya atas bimbingan sang suami. Ya tentu saja kalau kita berbicara ini, Buya berbicara ini, Ananda nih seorang akhwat nanti sebagai istri, ya harus juga yang paling pokok itu adalah melayani sang suami, mengatur rumah tangga, menata rumah dan sebagainya. Kemudian juga tentang karir dan sebagainya itu bisa dibicarakan dengan sang suami. Buya sudah membahas itu dari pertanyaan-pertanyaan kalian di berikutnya. Faktor penentu yang lain ya ini, anak-anak atau cucu kita itu juga penentu tercapainya cita-cita. Tidak sedikit seorang ayah terhalang cita-citanya karena anaknya yang tidak paham. Seorang ibu-ibu punya cita-cita, anaknya tidak paham, terhalangi oleh anaknya. Itu pembahasannya beda lagi. Dah, berapa poin? Kita kembali ke poin yang pertama. Siapa Buya yang paling menentukan cita-cita kita? Diri kita sendiri. Diri kita. Yang lain itu sebetulnya menjadi pendukung. Ya. Kalau kita bertawakal kuat untuk menggapai cita-cita ajam yang Anda tanyakan, akan tercapai juga. Ada seorang ulama di negeri kita yang cukup terkenal sih. Cerita pada saat dia sedang pesantren disuruh pulang oleh ayahnya. Pulang nak, teman-teman kamu sudah pada bekerja. Pulang nak, teman-teman kamu sudah pada nikah. Tapi orang itu nggak mau bilang ke ayahnya, nggak ya, masih mau pesantren dulu. Marah ayahnya. Nangislah si pemuda itu mengadu kepada Allah. Kemudian waktu berjalan dan si pemuda itu jadi ulama, akhirnya orang tuanya minta maaf karena ketidakpahaman. Itu suatu perjuangan membuktikan bahwa faktor orang tua pun kadang-kadang menjadi penghalang cita-cita kita yang baik karena keawaman daripada orang tua kita. Jadi ini penting nih poin itu. Yang terakhir berkenaan dengan ajam kita itu, yang terakhir ada penghambat cita-cita. Buya sampaikan penghambat yang pertama, kalau orang itu sakit-sakitan, itu bisa menghambat. Jadi kalau kita ingin menggapai cita-cita, hiduplah secara sehat, lahir dan batin. Hati tidak punya penyakit, tidak riya, tidak ujub, tidak takabur, tidak suuzon, tidak berburuk sangka, tidak iri.
ikhlas, ridho, husnuzon. Itu hati yang sehat, sehingga melahirkan, kalau suruh bahasa sunat itu kamu bukan karena saya bahas dampang sehat. Kalau kita sakit-sakitan dalam menggapai cita-cita, jadi apa yang terjadi? Tertinggal. Maaf ya, kalau kita sakit-sakitan terus, otak kita juga bisa terganggu. Ya, tolong tuh nak, kalian anak-anak santri-santri Buya, sehatlah selalu. Hidup yang sehat, jaga kebersihan. Tempat tidur kalian, kobong kalian, toilet kalian. Ada sampah satu pun di kobong, cepat dibuang oleh yang piketnya saat itu. Sehingga bersih, sering dipel. Bahkan kalau yang ada uang pakai pengharum, sehingga pas di kobong itu bukan mau tidur, tapi yang ada adalah mau belajar. Karena melihat kobong yang bersih. Sebaliknya kalau kobongnya itu banyak baju yang tertumpuk begitu, kotor, yang ada adalah nafsu untuk tidur. Kita punya konsep an-nazafatu minal iman. Ya, kita pahamkan yang Buya sering sampaikan tentang Clarence Patron Philip itu, yang Buya sampaikan tentang sejarah yang sangat mendasar tentang an-nazafatu minal iman. Jadi kan sering Buya sampaikan bahwa sakit itu terbagi dua. Sakit karena takdir Allah sudah waktunya sakit, dan yang kedua adalah sakit karena akibat daripada hidup kita yang tidak sehat. Dan yang kedua santri, sifat malas. Sifat malas dalam diri kita buang jauh-jauh. Ingat, hidup di dunia hanya singkat. Ingat, orang tua harus disenangkan oleh kita. Ingat, kalau ilmu itu adalah kewajiban yang harus dihadapi dengan penuh semangat. Apalagi yang harus diingat? Buya sampaikan, waktu itu terus berjalan dan waktu itu tidak pernah kembali lagi. Jangan sampai kita terbunuh oleh waktu. Tiba-tiba usia sudah begini, tapi ilmu tidak didapat. Apa kata Sayyidina Ali? Waktu itu kadang-kadang bisa menjadi pedang membunuh diri kita. Tidak akan pernah waktu itu kembali. Terus berjalan, pelan tapi pasti. Satu detik, sedetik, 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 tapi pasti. Ya, gimana caranya? Layani ilmu waktu itu dengan baik. Bahkan kalau bisa, kejar. Tertinggallah waktu, bukan kita di belakang waktu. Nah, itu ada manajemen waktu tuh, yang panjang juga pembahasannya. Berikutnya, yang ketiga, jangan pernah kita putus asa. Karena sifat putus asa itu adalah sifat orang-orang kafir. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Gak boleh berputus asa menghadapi kehidupan ini, menggapai cita-cita. Jangan. Ya. Para santri rahimakumullah, terutama yang bertanya itu ya yang kedua. Kita lanjut karena nanti kita mulai Ramadan. Seselesainya ini 5 pertanyaan. Meskipun sampai 3 jam kita nggak apa-apa lah. Apalagi Ramadan nanti mulai kita tarawih ya. Semangat kita masuk Ramadan.